Halo City Bestie, aku Mezaluna. Check out my interview with Creative Disc, the number one music website in Indonesia. Hello CD Bestie, welcome back to Creative Disc exclusive interview with me Lutfi. Dan sekarang ini kita kedatangan tamu lokal lagi, makanya gue berbahasa Indonesia. Dan tamu lokal ini spesial karena dia ini sendiri tidak tinggal di Indonesia saat ini. Katanya sih dia sekarang bersekolah di UK, bukan Utan Kayut tentunya, yaitu United Kingdom tentunya. Dan katanya dia ini sekarang lagi ada di Birmingham katanya ya. Dia juga selain dia kuliah di Inggris juga spesial juga karena dia merupakan salah satu solois, dan soloisnya ini bukan kaleng-kaleng juga, suaranya benar-benar berat dan jazzy dan soulful dan ada sedikit psychedelicnya sedikit ya di single terbarunya. Dan langsung aja tanpa banyak basa-basi, ini dia kita impor langsung dari Birmingham. Menelpon langsung dari sana, Mezaluna. Hai, makasih intronya. Oh ya, sama-sama loh. Meza lagi ngapain? Lagi ngapain sekarang? Ini jam nggak apa-apain sih, kita ngobrol. Berarti Meza lagi di Birmingham banget sekarang, di Birmingham di UK berarti. Jam berapa sih di sana berarti? Jam 2:30 siang. 2:30 siang. Oh, di sini berarti sudah jam Udah 8:30 malam ya. malam. Benar, beda waktu. Eh Kalau misalnya aktivitas, ada aktivitas nggak sih yang lagi Meza manggilnya Meza apa Luna apa Meza Luna apa gimana? Apa aja terserah. Meza aja lah ya. Eh Oke. Apa namanya, ada aktivitas nggak sih yang akhir-akhir ini Meza sering lakuin kayak misalnya, Hmm. selain recording lagu baru, nulis lagu baru? Eh, Sekarang karena udah mulai masuk Juni, jadi udah panas. Jadi aku suka keluar terus ke park, terus lihat-lihat orang, gambar. Berarti inspirasinya dari sana ya berarti ya? Terus sih emang kayak bener kerasa inspired banget. Oh wow. Nah, kalau misalnya nih ya, berbicara soal dari Meza Luna sendiri, gue mau kalau misalnya boleh dideskripsikan nih ya kepada audiensnya Creative Disc ya kan, kira-kira apa sih yang membuat musik Meza Luna itu unik dan berbeda dari musisi Indonesia yang lainnya? Jangan Indonesia lah ya, musisi yang lainnya lah, in a general. Oke, em, mungkin pertama, apa, do I describe in 3 words? Yes, 3 words, Oke, 5 words, 6 words, 7 oke. words, it's up to you. Oke, jadi pertama mungkin transparan, karena aku beneran pengen jujur sama musik aku, karena sesuai dari personal experience dan dari diri aku sendiri, dan menurut aku itu yang nggak mungkin orang lain punya karena itu dari diri aku sendiri. Dan yang kedua, I'd say dari intro tadi sih bagus, soul, jazz, dan agak deep. I like that. Makasih loh intronya. Thank you loh. Oke, nah ada lagi? Itu aja? Itu aja. Oke, nah sekarang kita akan berbicara tentang single terbaru kamu dulu. Coba diceritakan lebih detail tentang single terbarunya Meza Luna sendiri, Setting Up the Phone Call. Why you are setting up the phone call? Sebenarnya ini nggak ada yang deep atau apa sama sekali. Aku bikin lagunya cuman pas aku lagi jalan-jalan sama teman aku. Terus ya udah aku bikin lagu aja tentang itu. Jadi kayak telepon semuanya buat kita ketemuan gitu. Udah gitu aja. Gak ada yang Gitu sedip doang. lagi. Waduh. Nggak ada sedip Ini itu. berarti interview Beneran kita cuma 5 sesimpel menit itu. doang dong. Tapi Tapi yang gua tahu katanya, ini pertama kalinya, katanya ya, lu nulis lagu yang fiksi, maksudnya bukan lagu yang dari, kisah tentang pengalaman lu. Pasti ada challenge-nya sendiri dong, Mm-mm. ibarat kata menulis lagu dari POV yang bukan lu banget. Ada tantangannya nggak sih pas, membuat lagu Setting Up the Phone Call ini? Bener banget. Soalnya selama ini pas gue bikin lagu tuh pasti selalu dari perasaan gue lah, gue galau segala macam, dan gue pengen
up with challenge kalau misalnya mungkin gue bisa bikin tentang hal yang lain. Dan itu terinspirasinya cuman beneran dari situ doang, dari gue jalan dan ya udah nggak pengen sedip itu, pengen coba aja kalau misalnya bisa atau enggak. Dan waktu itu terinspirasi dari The Beatles juga, karena pas dengerin lagu-lagu dia, mereka kayak apa aja bisa dibikin lagu gitu. Jadi pengen Nah, sebenarnya unik sih, menurut gue sendiri ada lagu-lagu di lagu Setting Up the Phone Call sendiri kayak lu masukin unsur psychedelic sih di lagu ini, kayak ada sedikit-sedikit psychedelic-nya sedikit lah ya. Itu sebenarnya intended atau enggak sih sebenarnya? Karena gue udah nemu sedikit gitu loh. ah, makasih udah notice, Oh itu beneran? tapi tapi kayak emang pengen beda dari sebelumnya. Karena sebelumnya kan rada kayak agak slow, terus Bener. kali ini tuh pengen lebih kayak upbeat, Mmm, tapi dari psychedelic itu sebenarnya kalau misalnya diulik pakai cuman gitar doang itu aku dari blues bar chords-nya. oh, Iya, alah, iya 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 iya. Tapi pas kamu memasak lagu ini gitu loh, lagunya lagunya menurut mhm. gua sendiri strange ya, strange dalam artian kamu memasukkan unsur, suara kamu berat, jazzy kayak gitu, di lagu yang sebenarnya chill, tapi ada psychedelic-nya gitu loh. Kamu waktu pas memasak lagu itu ada kayak, "Gue pengen masukin konsep semua kayak gini 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 gini, tapi nggak mau yang overwhelm," kayak gitu. Nah, ada nggak sih perasaan kayak gitu? Jujur ini yang paling susah sih karena hampir Ya? 3 kali ganti Oh, instrumentalnya. Karena paling beda banget kan dan mhm, emang lagi pengen coba-coba and I'm open for anything karena menurut aku musik itu evolving. mhm. Dan jadinya, eee, cari yang paling pas banget sama gue pun juga rada susah gitu pas itu karena rada beda sama yang sebelum-sebelumnya. Oh, iya 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 iya. Nah, ini pas gue denger, suara lu sendiri ya, ini sebenarnya suara lu sendiri unik karena, menurut gue sendiri suara lu sendiri tuh nggak bisa gue petain yang kayak gimana, karena at some point ada sangat jazzy banget, terus juga ada sangat soulful banget, ada deep banget, ada crooner banget menurut gua, kayak suara-suara ini loh, sound-sound vokalis trip hop 90-an gitu loh, kayak seriusan, gua dengernya kayak gitu. Ah, Sebenarnya lu nggak sih sama hal itu dengan karakter vokal lu tuh yang unik banget gitu loh. Karena menurut gua aneh sih vokalnya, tapi ada sweet spot-nya gitu loh. sebenarnya enggak sih, nggak Oh ya? ngerasa gimana-gimana juga, sampai Mhm, orang nyampein ke gue, baru mhm. gue yang kayak, "Oh," gitu ya. Oh iya? Tapi karena itu iya, awalnya pun juga gue kayak, suara suara gue maybe I notice kayak suara gue rada lebih rendah segala macam gitu, Bener. dan pas itu gue kurang confident untuk kayak, oh mungkin gue Oh. kayak nggak nyanyi atau apa gimana, tapi setelah gue masuk dengerin Amy Winehouse, gue bisa kayak, oh ternyata terbuka banyak orang macam-macam suaranya dan jadi lebih kayak confident. Ya 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 ya. Amy Winehouse berarti album yang Back to Black. Back to Black. Nih, tentu saja. Nah, sebenarnya, gue sendiri pengen nanya gitu ya kan, kenapa sih akhirnya lu memilih untuk, apa ya, mengeluarkan karya lu sendiri gitu loh? Maksudnya, menjadi solois, apa sih alasannya? Alasan dari diri lu sendiri dulu tanpa tanpa melihat lingkungan sekitar lu dulu ya gitu ya kan. Alasan Mhm. terbesar lu untuk, "Gue pengen rilis lagu sendiri, gue pengen bikin lagu sendiri," gitu? Sebenarnya dari lagu-lagu ini pun juga gue bikin buat sekolah, project sekolah gitu. Dan itu iya, dan itu kayak gue bikinnya terserah tuh disuruh bikin project apa, tapi nggak tahu kenapa gue milih untuk pilih album. Heeh. Dan saat itu mungkin kayak, oh mungkin emang ini yang gue suka gitu. Dan dapat kesempatan untuk bisa direkam ulang dan masuk label jadinya why not sih. Jadi bentar bentar, jadi semua itu dari awalnya lu buat proyek sekolah lu sendiri? Iya. Oh wow, oke. Tapi tapi gini lah, nih gue jujur-jujuran aja ya, nih gue, jujur aja, eee, menurut gue sendiri jadi anak seorang artis ya, apalagi artis besar ya, itu kan pasti ada bebannya sendiri ya kan. Lu merasa nggak sih ketika lu apa ya, membuat suatu musik gitu loh, pasti kan orang akan berekspektasi sama lu kan, "Wah pokoknya lu harus bisa sehebat orang tua lu bla 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 bla," kayak gitu. Pasti ada omongan kayak gitu.
lu merasa terbebani sama hal itu nggak? Dan kalau lu sendiri merasa nggak terbebani, apa sih rahasianya untuk lu tuh nggak terbebani sama embel-embel itu gitu loh? Mmm, pasti ya, and thank you for the question. Oh, thank you. Pasti sih, karena, gue sendiri kan sebagai orang sendiri pasti pengen punya individu sendiri, dan bebannya ya itu pasti ada gue nggak bisa jalan satu sendiri gitu loh, pasti ada bayangan bokap gue di sebelah gue. Yes. Dan privilege-nya, ya gue bisa tahu lebih dalam aja gimana industrinya dan bisa dapat, Ah, eee, apa sih, kayak perspektif kedua untuk gimana hmm, yang bagus atau enggaknya. hmm. Tapi ya bebannya dari situ sih, but I think overall pretty well. Oh, wow. Apa sih nasihat dari bokap lu yang, lu masih ingat sampai sekarang soal berkarya? Bokap gue sih selalu bilang bahwa enjoy aja dan Oh, jangan terlalu dibawa beban. Dari pertanyaan itu pun pas banget karena dia selalu ngomongin kayak, mhm, just dia bilang suruh bikin, hal itu sebagai privilege aja karena pasti semua orang yang oh. mempunyai kelebihan atau privilege lebih pasti akan dipakai, yang penting dipakai untuk hal yang baik gitu. Iya 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 iya. Nah, ini, pernah kepikiran nggak sih lu akan bernyanyi dalam bahasa Indonesia? Pengen banget tapi nggak pernah nyoba, Oh ya, really? bantuin. Kenapa 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 kenapa? Is it hard to tell Eee something on Indonesian language? Jujur karena kita bahasanya kan kayak bahasa Indonesia tuh ada informal dan formal, dan kalau kita ngomong Betul. biasa tuh pasti kan informal kan. Iya, Kalau bahasa Inggris kan sama semua gitu, jadi lebih betul. susahnya tuh bingung, mau yang formal apa informal gitu. Nah, Mmm, gua penasaran juga sih, tentang kita berbicara sedikit-sedikit tentang kehidupan lu sedikit ya. mhm Musik dan kehidupan lu ya. Gua mau nanya, mhm, kenapa lu memilih Inggris sebagai tempat, belajar lu? oke. Ini sebenarnya, sejujur-jujurnya, gue tadinya pas mau mulai sekolah nih abis lulus SMA, Iya? nggak mau sekolah dulu, mau gap year. Oke. Udah dan lanjut gap year sampai kan masuk, kalau di Indonesia tuh Juli ya? Juli bener, Juni, Juli lah. Juli Eh, Juni, Juli masuk, iya tahun baru kan. Nah itu iya. gue belum apply ke mana apapun segala macam, dan Oke. abis itu nyokap gue tuh marah ke gue yang kayak, "Lo harus sekolah." Terus pas lihat di agency Hah? yang masih available cuman Australia sama UK karena mereka masuk ke September. Oke. Jadi gue baru apply Agustus. Jadi beneran sebulan doang, gue nggak expect bakal kuliah di luar. Beneran sebulan persiapannya. Tapi how's Birmingham? Bagaimana lu menjadi seorang Indonesia yang akhirnya harus kuliah di Birmingham, yang jauh sekali dari Eee, Indonesia, coy? gue dan alasan nyokap gue pengen di UK dibanding Australia karena lebih jauh, karena dia suruh, "Lo udah sana pergi jauh aja," gitu. Tapi, how is it? Ya gue lebih mandiri sih, lebih mandiri. Segala macam semuanya kan sendiri, Mmm, laundry, mhm, masak, mhm. semuanya itu sudah sendiri dan lebih bisa mengenal diri gue sendiri aja gitu. Oh, wow. Eee, ada hal yang berpengaruh nggak sih ketika lu tinggal di Inggris? Kan yang gua tahu kan maksudnya lu tinggal di Inggris itu kan, ya memang negaranya musik lah ya, ibarat kata kayak all the gigs everywhere, you can attend gigs yang menurut orang, "Wah, keren banget, dia manggung di sini." Padahal lu udah bisa, apa namanya, mungkin gigs-nya di sebelah rumah lu gitu ya kan, atau di sebelah kosan lu gitu ya kan, atau mungkin, "Wah, keren banget, aku pengen bisa ke O2 lah, O2-nya deket di sini dari apa, deket kosan," gitu ya kan. Gimana sih ketika pertama kali kayak, akhirnya, eee, gimana sih? Apakah di Inggris sendiri lo merasakan bahwa, "Oh, ini musiknya nih bener-bener beda banget culture-nya," gitu loh? Mmm, beda banget sih, karena kalau gue jalan keluar tuh pasti banyak banget yang busking, orang main musik, main satu band di jalanan, Oh, dan mhm, orang pun juga gue ngeliatinnya kayak keren banget karena mereka, eee, kayaknya lebih kental aja ya gitu, mmm, komunitasnya art dan musiknya. Walaupun di mhm, Indonesia juga banyak sih, mhm. tapi gue di sini lebih banyak lagi mungkin karena gue jalan juga sih. Kalau di Jakarta kan lebih banyak kita pakai mobil atau transportasi, jadi gue nggak bisa ngelihat, Oh, kita kan nggak begitu jalan ya, nggak ada jalanannya, betul. dan di sini jadi lebih kelihatan aja sih. Udah pernah ke gigs berarti? Ke berbagai macam gigs?
Mmm, udah. Gue Gigs. waktu itu gue sempet ke Cavern Oh, Club itu di Liverpool. how is it? How was it? Keren banget dan lucu banget deh, itu kan emang terkenal untuk The Beatles kan mereka. Betul. Jadi yang datang ke sana tuh kebanyakan dari era-era zaman Beatles-nya. Iya. Fansnya. Iya, jadi kayak Ya. pas gue ke sana, gue beneran yang kayak paling muda sendiri gitu. Ya Allah. Tapi tapi kalau misalnya boleh boleh cerita nih ya, Meza ya, gigs yang paling berkesan selama lu tinggal di Inggris, gigs apa yang pernah lu tonton? Pertunjukan siapa? Gue kemarin nonton Beyonce sih. What the fuck? Gila keren banget. Dapat tiketnya dari aduh keren banget sih. Lu Dia, nonton Renaissance nggak Tour? expect Renaissance Tour ya. Ya Allah, kita Aduh nggak kita expect banget. akhiri interview ini gue pengen nonton Renaissance Tour tapi nggak bisa. Terima kasih banyak loh. Gue bersyukur banget sih bisa sekali in a Hmm. lifetime dan nontonnya dan mereka satu full stadium jadi kayak kerasa ambience-nya segala itu keren banget. Ya Allah. Lu nyanyi di bagian mana pasti? Lu nyanyi paling kenceng di bagian mana yang di Di pas Love on Beyonce? Top. Ya ampun. Anda Indonesia sekali seleranya Love on Top. Maksudnya kalau bisa ngomongnya nyanyi mana Break My Soul, wah gila, UK banget itu. Tetap dong Indonesia di hati. Iya bener. Aduh. Aduh. Tapi lu berarti dapat tiket Beyonce-nya bener-bener ini ya, apa namanya? Nggak pakai ini kan, nggak pakai scalping gitu-gitu kan? Nggak aman kan? Jujur kalau di sini tuh beneran lebih gampang war tiketnya dibanding di Indo. Oh ya? Kayak bisa langsung dapet gitu. Oh Iya. iya? Dan kalau masalah harga juga jadi lebih murah juga kan. Kalau di Indo, ya ampun tiket Coldplay mahal banget. Ya Dan gak iyalah. dapet lagi. Iyalah. Nih ya, Sebel. nih kreatif dis nih ya, nih kreatif dis ya waktu itu ya. Ini gue inget banget. Ayo kita sama-sama war Coldplay. Jadi temen gue udah antrian 100.050. Gue udah antrian 500.000. Sampai udah muncul tulisan Anda masuk di antrian 500.000 orang. Itu kalau misalnya lu ngantri, misalnya, Gila. iya kan? Itu itu kalau misalnya orang dijajan 500.000, itu dari GBK, itu sampai Aduh. efek Kok orang Senayan bisa anjir. sih? Ih nggak tahu. Sampai, iya. Ih, sumpah. Kesel sih. Tapi ya keren. Keren Coldplay-nya. Keren Coldplay-nya. Tapi lu udah tahu belum kabar terbaru Coldplay yang apa baru di-announce kemarin? Apa tuh? Taunya yang dia 4 hari di Singapura, di Iya itu Jakarta ya 4 nggak? hari di Singapura. Sebel ya. 4 hari loh, 4 hari. Kalau kita ke sana makin tambah lagi tiket pesawat, hotel, udah deh. Tapi katanya harganya lebih murah di Indonesia. Jadi basically kalau lu Oh hitung itu iya? sama aja kayak tiket Indonesia. Oh, Iya. wow. Temen gue udah ngitung waktu itu. Jadi tim gue udah ngitung kan. Ini berapa. Oh harganya nggak beda tipis sama Indonesia. Oh ya udah kita ke Singapura aja. Ya udah deh, kalau udah kesempatan sih ya. Iya, ya kan. Makanya jadi apa namanya kita berbicara tentang konser Beyonce lagi. Gue masih berharap Beyonce Renaissance Tour di Indonesia loh. Amin ya. Amin. Keren A- sih. Amin. Oh iya, apa sih yang apa namanya culture shock apa sih? Eh, Culture shock apa yang pas lu datang ke Inggris, lu pasti mengalami culture shock. Nah, culture shocknya kayak gimana pas lu pertama kali tinggal di Inggris? Um, Pas pertama kali gue tinggal di Inggris, gue tahun pertama itu tinggalnya sama 5 orang di Oh, satu flat. oke. Dan 5-limanya ini mereka orang sini. Oke. Yang culture yang paling gue shock sih, mereka tuh di dalam rumah pakai sepatu. Gue nggak bisa banget. Aduh, emang udah mereka udah terbiasa dan gue ngeliatnya kayak sesimpel itu doang tuh beneran kayak aduh, nggak bisa gue. Aduh. Maksudnya gue tuh berharap ya Mez ya, gue berharap jawabannya tentang food, tentang apa gitu ya kan. Iya, iya sih bisa sih, understandable lah. Tapi ya makanannya kurang ada rasanya sih. Tapi untung di sini kan udah ada banyak restoran-restoran. Indonesia. Restoran Indo pun ada. Mm-mm. Iya. Mm-mm.
apa yang lo paling salut di Inggris tapi nggak ada di apa yang lo paling pengen banget di Indonesia tapi ada di Inggris? Yang ada di Indonesia tapi nggak ada di Inggris. Iya, yang ada di Inggris tapi nggak ada di Indonesia. Yang lu pengen harapkan? Oh, Nah, ini sih tempatnya gitu loh untuk orang jalan. Pengen di Indonesia kita budayanya lebih bisa jalan lah biar lebih sehat. Karena lebih apa? kalau lihat steps di sini tuh kayak Hmm? sampai 10.000 dapat sehari untuk jalan 10.000 steps. Kalau di Jakarta 300. 300 sudah termasuk naik busway. Iya, udah termasuk. Mungkin kalau ke mall mungkin dapat 1.000. Oh iya benar. Betul. 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 Jalan-jalan. Nah, sama apa yang lu kangenin di Indonesia tapi nggak ada di Inggris? Sambal. Lah, kan di sana sambelnya itu pakai selai, coy. Gue pernah nonton masakannya siapa tuh chef yang yang terkenal banget dari Inggris. Oh, yang rambutnya pirang kan? Iya, Coba. rambutnya pirang. Iya, iya, iya. Ya itu. Iya, yang pokoknya dia pakai sambelnya selai. Nggak enak, rasanya beda. Lidahnya nggak pas. Beda. Udah pernah nyoba belum selai sambel? Iya, dan maksudnya beda aja sih. Kayak lebih ke manis gitu. Ih, nggak bisa ngebayangin anjir chili paste. Itu apa chili Jadi paste gue kan? jadi gue bawa stoknya dari Indo selalu. Ketika mudik. Itu tolak angin, salon pas, koyo, semuanya dibawa. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya sih, ini sebenarnya pertanyaan yang nggak penting dan pertanyaan nggak nggak penting sih, tapi gue penasaran karena gue abis melihat highlight IG story lu, dan pas gue lihat highlight Apa? IG story lu ada karakter Naruto waktu itu, gue inget banget. Lu demen Naruto Uh, ya? suka. Siapa arc Dulu mana yang gue paling lo suka di Naruto? saking Bentar. karakternya. Arc. Cerita mana yang paling lo suka sama Naruto? Oh, oh, Bagian mana? pas mereka ngejar, pas awal-awal, karena itu kayak nostalgia banget bagi gue pas pertama kali gue SD nontonnya itu. Yang pas mereka lagi semuanya nyari Sasuke diambil sama gengnya Tayuya, terus mereka dibantuin sama Temari, sama Kankuro, sama Gaara. Sorry banget nih gue ngomongnya. itu nostalgia gue banget. Keluarkan. Aduh Itu, ya Allah. aduh, sampai keinget-inget terngiang-ngiang intronya. Kono, ya Intro maksudnya lagi. iya nggak sih? Yang, iya. Iya kan? Iya itu. Nakoshita Kotoba kan, yang gue kalau di karaoke nggak bisa nyanyi itu, tinggi banget suaranya. Tapi Tapi itu ya. first love lu Naruto tuh kenapa sih? Coba ceritakan dong. Um, Awalnya karena gue liat Kiba dan menurut gue dia ganteng. Dan tapi seru sih kayak cerita merekanya kayak Sasuke-nya sama Naruto, mereka kayak beneran sepeduli itu sampai ngikutin Sasuke sampai semuanya tentang kayak mereka pengen balikin Sasuke lagi, dan Naruto pengen jadi Hokage dari kecil. Itu nggak tahu sih karena dulu nonton di Global TV. Yes. Ya kan? Aren't we Setiap hari all? Rabu. Aren't we all? Ya kan? Iya, karena itu jadinya gue stuck di gue aja sampai sekarang. Iya. Karakter yang paling lo suka selain Husbando lu di highlight story? Shikamaru karena dia pinter banget. Iya. Lo siapa? Gua sukanya siapa? Kalau gua siapa yang paling gua suka? Gua Naruto, coy. Karena gua zaman dulu gue zaman dulu relate banget sama Naruto. Gue inget banget gue baca chapter awal Naruto, gue nangis. Karena kayak lo baca manganya? Baca mangganya gue. Wah, keren. Baca manga Kenapa? tapi gue fast forward aja. Lo kenapa? Kan Naruto kasihan childhoodnya, sedih. Lo apa? Nggak apa-apa. Sekarang udah beda kan, udah beda. Dulu iya. Udah jadi Hokage ya sekarang. Nah, iya. Ya. tapi selain Naruto, lu emang demen anime
In general atau misalnya lu cuman emang intuit Naruto sebenarnya? Eh, yang paling ikutin banget Naruto, tapi gue juga nonton beberapa kayak Demon Slayer, Oke. Spy X Family, Death Oke. Note. Uh. Yang gue belum nonton tuh yang Hunter x Hunter gitu, karena udah jauh banget, Udah jadi jauh gue udah banget ya. males mulainya. Makanya, dan apalagi kalau ada yang bilang, "Oh, Meza kamu nonton One Piece aja." Jangan 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 Nah jangan itu jangan udah jangan jangan. Jangan. sampai 1000, 2000, aduh, capek mulainya tuh udah kayak aduh, udah ketinggalan banget. Jangan. Gue pernah ngitung kalau lu nonton episode 1 anime One Piece sampai sekarang itu membutuhkan Sampai waktu sekarang sampai episode paling baru ya. Itu membutuhkan berapa? Tiga. udah 1030-an. Lu membutuhkan waktu 3 bulan gak keluar kamar. Wah, nggak bisa sih gue. Mungkin seharusnya pas COVID ya. Nah, iya itu. lagi Nah, telat. lagi Pak gabut sungguh Pak. Apa tadi? Oh ya, Death Note. Gue Death Note demen banget coy, Death Note. Keren ya. Siapa Keren tuh banget. si uh, si Light tuh, Lightnya, Light. Ah, L Dia sama pinter banget sih. ya ampun, itu keren banget sumpah. Oh ya, balik lagi soal Naruto. Soundtrack Naruto yang paling lo suka adalah lagu Eh, yang gue bisa, gue nggak mau nyanyi ini tapi gue nggak tahu judulnya, tapi apa? nah, yang na 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 Kokobo Sunaide Oh ini Sambo Master. Ah ya. nah itu The Seishun Yorokeshiku. Ah itu pokoknya itulah nah judulnya lah. itu tuh Nah itu gue juga suka itu. Itu gila anjir. ya karena pertama kali gue nonton Naruto lagunya pas lagi itu, jadi Oh gue wah, pantes. nah ya, sama yang Aoi 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 Ano ya, Sora Bluebird ya. Monogatari. Lagu wajib fardu ain Jepangan dan pecinta Naruto di sini. Ya. Ya Allah. Pokoknya kalau misalnya, oh kamu tahu lagu Jepang, lagu apa? Aoi 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 Ano Aoi Sora. dulu tuh gue pas SD saking sukanya gue ke Monas karena Iya. ada kayak exhibition Naruto gitu. Oh iya iya gue inget zaman dulu ada zaman dulu banget tapi. Ya, iya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sebenarnya paling susah dan ibarat kata ini itu apa namanya susah dijawab oleh artis-artis yang pernah gue interview. Biasa mereka jawabnya rada-rada lemot gitu kalau gue nanya ini nih. Jadi Oke. sebutkan 5 hal yang kami tidak ketahui tentang Mezzaluna. Monggo. Oh, aduh. Pertama deh, Hmm. pertama cerewet. Oke, ketahuan. Aduh, masa sih? Iya kak, tokatif lah. Oh iya, padahal kayak kalau gue baru mau ketemu gue pengen sosok serius gitu. Aduh, dari lu Pengennya ngomong awal gitu. aja kayak apa namanya tadi, gue juga nggak sedip itu musiknya. Ayo kita bercanda aja berarti ngomongnya. Terus. Kedua gue em, hal yang nggak tahu kan? Iya hal yang kita nggak tahu tentang Mezzaluna. Kenapa? Halo? Sebentar, Halo, sebentar. Halo. halo. Oh, Sebentar, tadi tadi oh ya, aku ganti halo, koneksi dulu ya, bentar. Aku udah ganti oke. koneksi dulu bentar. Oh oke, Tar. sip. Sebentar. Oke. Halo? Lebih enak? Halo, Halo? Nah, lebih enak. udah oke. Oke. Halo, Yang kedua. ya. Yang kedua, ini hal yang nggak tahu kan? Iya. Oh, gue suka gambar sih, suka banget gambar. Oke. Gambar. Ya, ketiga, gue iseng. Kayak menurut gue annoying gitu orangnya. Oke. Yang keempat. Yang keempat, bingung ya kalau ngomongin diri sendiri. Nah, kan makanya susah kan? Mm-mm. Yang Itu deh, film keempat, gini, film atau ah, artis yang paling lo suka, album yang paling lo suka, atau album slang yang paling lo suka juga boleh, nggak apa-apa. kalau film gue suka Yes Man Wah, kenapa? karena itu
describe kayaknya nge-describe kayak my personality sih. Oh, wow, oke. Tapi bukan yes man ya, kayak orangnya. Orang-orang di sekitarnya? Iya, kayak, Ah, dan I really like it. Itu kayak, menurut gue itu kayak moto hidup banget sih tapi, karena coba kalau yang belum pernah nonton, hmm, tonton. Yang kelima, yaudah deh lagu favorit bokap gue ya. Tapi iya. gue boleh liat Spotify dulu nggak? Ya udah nggak apa-apa, ayo. Oke, Oke. Apa? Ku tak selain, bisa, bukan kan? enggak dong please. Gue suka, ini deh, gue suka Poppy Selain Memory. Wah, ini kenapa? Akhirnya. Karena nggak tau sih, menurut gue kayaknya itu kayak bener eksperimental banget dan Iya. di masa-masa kayak berasa banget sih kalau lagi remaja itu tuh masa-masanya tuh kayak that's the soundtrack kalau lagi remaja tuh gak sih? Iya, 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 iya. Apa ya? Iya, Teenage lah, teenage ya kan, teenage teenage ya, banget. dan kayak psychedelic Hmm. high, kayak keren banget sih menurut gue. I feel like people should know it more. Oke. Wow, akhirnya ada yang nanya lagu favorit slangnya bukan Ku Tak Bisa lagi. Yeay. Kan biasa gitu kan. Lagu favorit slangnya apa? Ku Tak Bisa. Siap. Nggak bisa, iya. Oke. Oke, that's a wrap for Meza Luna interview for Creative Dish. Thank Yeay. you for having me. Thank you Meza Luna, thank you juga yang udah menonton semuanya di kanalnya Creative Dish dan juga creativedish.com tentunya. Jangan lupa subscribe juga ke Creative Dish dan juga jangan lupa untuk memfollow sosial medianya Meza Luna, cari aja di semua platform Meza Luna dan jangan lupa untuk mendengarkan lagu terbaru Meza Luna, Setting Up the Phone Call. Ini ngomongnya harus British ya, berarti Setting Up a Phone Call. Harus Iya, logat. Terakhir sebelum 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 kita akhiri interview ini. Lu udah bisa logat kenapa? Birmingham belum? Aduh, itu susah banget. Gue aja nggak ngerti kalau mereka ngomong. Ya Allah. Karena logatnya kental banget. Lebih medok ya dari Inggris biasa ya. Iya, jadi nggak ngerti, susah. Oke deh kalau begitu. Ya sudahlah kalau begitu. Kita tutup interview ini. Terima kasih banyak Meza Oke, Luna. Thank you very thank much. Have a you. good day in You too. Birmingham. Bye bye. Bye.